buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, selamat pagi Talented People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Talent DNA dengan tema pikiran tajam, intuisi kuat. Nah, sebelum mulai acara, aku mau tanya-tanya kabar dulu nih. Gimana kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, adik-adik dan juga teman-teman yang hadir di Zoom pagi ini? Boleh tulis di kolom chat kabar dan perasaannya seperti apa nih di pagi hari ini. Nah, sebelumnya aku juga mau tahu apakah suara aku sudah terdengar jelas, visual aku juga sudah terlihat dengan jelas. Boleh aku minta feedbacknya di kolom chat. Oke, layarnya pecah. Oke. Oh, sorry. Ada kendala sepertinya dengan aku. Mohon ditunggu teman semua. Sambil menunggu boleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, gimana nih kabar pagi hari ini di hari yang gloomy. Semoga tetap semangat karena kita akan memulai sesi pada pagi hari ini bersama Coach Haris yang akan mendampingi teman-teman dan tentunya guest kita pada pagi hari ini untuk bisa sharing tentang talent DNA-nya. Nah, boleh juga sharing di kolom chat siapa yang udah punya hasil tes talent DNA dan juga siapa nih yang belum. Buat yang belum, boleh nih segera abis ini kita coba langsung ya hubungi dan juga ikutan tes talent DNA-nya. Oke, terima kasih atas feedbacknya yang sudah masuk ke dalam chat personal aku. Kita next. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut tentang talent DNA, bisa diklik dan atau di-scan langsung di barcode berikut dan simak juga beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki dan mau tahu lebih lanjut, boleh bisa langsung aja di-scan barcode di layar depan Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune juga nih di forum karena kita akan pandu bagaimana caranya dan ada sesi khusus nanti pada pukul di hari weekday pada pukul 6.30 sampai 6.45. Dan bagi yang sudah memiliki, mungkin bisa lebih paham nih nanti sama diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, boleh silakan Bapak Ibu mengisi polling terlebih dahulu yang muncul pada layar. Siapa yang sudah memiliki talent DNA,
siapa yang belum memiliki talent DNA dan juga siapa yang baru pertama kali join pada sesi Zoom pada pagi hari ini gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi yang akan segera berlangsung pada pagi hari ini dan hubungi juga orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu cara bagaimana mengisi lifestyle talent DNA. Oke, terima kasih atas polling yang sudah Bapak Ibu semua Waktu aku masukkan. susun banyak juga 12 biji udah. Oke, senang sekali banyak yang bergabung pada pagi hari ini. Halo semuanya. Oke, selanjutnya Pada ada. tahun 2000, Oke, aku sambil setting sedikit karena ada kendala. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin di forum ini, beberapa di antaranya baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA, maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian lewat tayangan video pengantar dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ASQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ASQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ASQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah life tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk memahami lebih lanjut algorithm of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya nih bersama Coach Haris yang sudah hadir pada pagi hari ini. Boleh Coach sapa-sapa dan gimana kabar pagi hari ini? Halo Coach Haris. Terima kasih Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Dila? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Dan mohon maaf, kayaknya Alhamdulillah. aku juga tadi terlewat untuk memperkenalkan diri ya. Izin perkenalan juga, nama aku Raisa Adila, biasa disapa dengan Dila. Aku merupakan alumni dari Universitas Ari Ginanjar dan saat ini bergabung sebagai marketing di PMB Universitas Ari Ginanjar. Jadi Coach Haris merupakan salah satu dosen terbaik menurutku di dalam Universitas Ari Ginanjar. So, senang banget pagi hari ini aku mendampingi Coach Haris untuk Ask Me About Talent DNA ini. Halo Coach, thank you sudah Alhamdulillah. hadir. Makasih Kak Dila. Makasih ya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya nggak hanya aku dan Coach Haris aja, tapi saat ini juga akan ada guest yang akan menemani kita untuk diskusi, yaitu Faika Maulina. Halo Faika, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya pagi hari ini di hari Minggu? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Boleh dong sedikit perkenalan Faika dari mana dan juga saat ini kelas berapa? Oh iya, halo, aku Faika Maulina Zahra. Kebetulan aku sekarang lagi di kelas 2 SMA. Wah, kelas 2 SMA. Nah, kalau aku boleh tanya-tanya sedikit, Faika ke depannya kepikiran untuk masuk jurusan apa sih? Jurusan aku kepikiran untuk masuk di psikologi kebetulan. Wah, seru banget. Nah, align banget sama talent DNA yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan semoga makin bisa kokoh ya keinginan Faika masuk di psikologi. Iya, Oke, amin. Nah, kira-kira Coach Haris dan juga Faika udah siap untuk sharing session yang bertemakan pikirannya tajam, intuisinya kuat pada pagi hari ini? Udah ready kah? Bismillah, insya Allah. siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Aku next slide ke dalam top 10 dan juga bottom 5 dari Faika Malvina. Izin saya bacakan terlebih dahulu untuk top 10 talent dan bottom 5 talent. Mungkin Faika juga bisa bacain apa top 10-nya nih di depan. Bentar. Kadila agak pecah ininya, gambarnya mungkin Oh, di, masih pecah ya? ya, ini udah. Ah, udah. Oke. Sudah terlihat jelas? Sudah. Oke. Oke, jadi Faika sambil baca juga nih ya. Top 10 Faika adalah kontemplatif, genuine, harmony, intuitive, equitable, flexible, affectionate, self-confidence, contextual, dan juga caring. Dan di bottom 5-nya ada explorer, energizer, vigorous, sociable, dan juga goal getter. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan juga bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki talent DNA, baik itu talent maupun itu top talent maupun full 45 talent, silakan ambil sambil dipelajari dan simak sekiranya talent Bapak Ibu juga ada yang match nih sama Faika pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, langsung aja kita masuk ke area diskusi. Aku akan serahkan kepada Coach Haris. Coach Haris sudah ready? Insya Allah ready, Kadila. Oke. Oke. Udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Jadi khasnya ISQ ini semangat pagi. Masya Allah senang sekali. Sini mungkin ada guru-guru atau teman-temannya Faika atau orang tua siswa dari mana tadi? Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 11 ya. Teman-temannya ya. Salam kenal. Hari ini kita dalam sesi ASMI Talent DNA. Alhamdulillah. Baik, apa kabar Faika? Alhamdulillah baik, Pak. Dia tadi sudah memperkenalkan diri ya. Kelas berapa? Kelas 11 ya, kelas 2 SMA. Dan hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Faika. Mungkin ada bundanya juga ya. Salam kenal Ibu Eva, mudah-mudahan sehat selalu. Baik, sebelum itu tadi mungkin Faika boleh dong sebelum lebih jauh ya. Apa kesibukannya sekarang, Faika? Selain belajar, ya. Kebetulan kesibukan aku sekarang tuh lebih banyak ya belajar sama lebih ngurusin OSIS gitu. Oh, pengurus OSIS ya berarti. Mm-mm. Oke, Alhamdulillah. Baik, eh, kalau lihat judulnya ini memang diperlukan nih seorang Faika di pengurus OSIS. Baik, talented people semuanya, eh, sebelum kita melangkah lebih jauh,
kita tadi melihat talent DNA-nya Faika ya. Boleh munculkan lagi talent DNA-nya yang top 10-nya. Top 10-nya tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kan menarik nih. Ada top 10-nya ini, ada warna-warna ini. Ada yang biru, kuning, merah. Tadi kan Kadila banyak yang bahkan 50% baru bergabung nih. Mungkin bertanya-tanya, apa sih perbedaan warna ini? Ada biru, merah, kuning gitu ya. Nah, talented people, kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari guru kita, Dr. Argina Gustian. Apa makna dari warna-warna ini? Silahkan Kadila. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, mohon maaf ya sebelumnya Bapak Ibu, teman people kalau videonya agak pecah-pecah ini. Nah, Oke, kita lanjutkan tadi penjelasan Pak Ari tentang warna-warna ya. Mungkin ada yang penasaran juga nih yang hadir nih. Eh, apa sih maksudnya, bagaimana penjelasannya dan sebagainya. Nanti bagi yang sudah tes talent DNA, sudah ada hasilnya, boleh juga komen ya, tadilah ya, tulis komentarnya. Mungkin ada yang mirip, ada yang sama, talentnya seperti apa. Nah, boleh juga nanti komen-komen ya. Baik, sekarang saya mohon Faika, kami panggilnya Faika ya, boleh ya? Boleh, boleh Coach. Faika boleh dong dibacakan dulu gambaran diri Faika yang di Gambaran layar, diri. silahkan. Anda mampu memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, menjalin hubungan dekat dalam jangka panjang, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, serta mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak. Anda juga mampu melakukan segala sesuatu secara konsisten, beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, serta memberikan dukungan moral kepada orang lain. Hal lain, Anda juga mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, serta memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Oke, Hal di yang bawah sekalian. Anda perlu perhatikan, Anda seseorang yang bukan secara alami mempelajari dan menguasai hal yang baru, menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, serta menyelesaikan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan dengan stamina tinggi. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal serta mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Oke, terima kasih Faika. Dari gambaran diri yang tadi dibaca, menurut Faika nih, apa kira-kira Faika banget gak sih? Di skala berapa tuh kalau 1 sampai 10 kira-kira? Kayaknya 7 sampai 8 sih. 7 sampai 8 ya. Oke, keren nih ya. Baik, eh, kita ingin ngulik-ngulik ini boleh ya, Faika ya. Seperti apa sih top 10-nya atau bottom-nya nanti seperti apa itu berlaku dalam keseharian Faika selama ini. Oke, Faika, boleh dilanjutkan tadi ya terkait tadi kan kesibukannya katanya ada di OSIS, pengurus OSIS, betul ya? Eh, Boleh sedikit dong pencapaiannya Faika sejauh ini seperti apa? Mungkin nggak apa-apa, mungkin dari SMA atau bahkan sebelumnya mungkin pencapaian Faika seperti apa?
Oh ya, masih Ya, masih ya silakan. nah, ini kayak aku masuk OSIS kan termasuk pencapaian. Terus Hmm. aku juga pernah ikut lomba lah. Terus Hmm. Lomba apa itu? pernah ikut lomba tari Oh modern. iya, ya ya. Terus juga pernah tampil untuk acara besar lah, lumayan besar gitu. Di acara apa? Dia acara kayak kalau momen dia tuh kayak ada musyawarah daerah gitu. Nah, aku tampil di situ sebagai Oh perwakilan dari keren. sekolah. Perwakilan sekolah ya. Itu Mm-mm, di sama kelas tim berapa? komponen. Itu di kelas 10. Oh, 10 tahun lalu berarti ya. Keren, keren, keren. Dan melaksanakan itu semuanya kan memang diutus sekolah, tapi mengikuti itu semuanya apa? Enjoy nggak, Faika? Sebenarnya untuk enjoy sih, tapi Hmm, karena dikasih tahunya mendadak juga, cuman hmm, ada waktu seminggu untuk latihan dari hmm, lomba, terus untuk tampil itu jadi agak mepet aja, jadi hmm. agak-agak inilah. Agak mepet, tapi tetap dijalankan ya. Iya, Mas. Jalankan oke dan bisa gitu ya. Luar biasa. Kalau kita lihat dari top 10-nya Faika tadi, oke tadi apa pencapaiannya sebagai OSIS, kemudian pernah ikut lomba ini dan itu. Meskipun lombanya baru seminggu diberitahu, tapi ayo oke jalanin aja gitu ya. Bisa dan itu eh, bisa dilakukan. Ternyata tergambar tuh di top 10-nya Faika. Faika adalah orang yang tadi fleksibel gitu ya. Ya, fleksibel terhadap apa keadaan, fleksibel dengan meskipun seminggu tadi bisa juga tuh lakukan ya. Jadi ternyata kalau kita lihat fleksibel itu kan eh, terbuka gitu ya. Terbuka, fleksibel dan bisa menyesuaikan diri ya. Bahkan bisa berinteraksi dengan kondisi yang ada. Meskipun waktunya mepet, tapi oke lah bisa dijalankan. Itu fleksibel. Tapi bukan hanya itu, ternyata didukung oleh self confidence-nya Pak Ika loh, percaya diri gitu ya. Bener gak, Pak Ika? Iya, bener sih. Bener ya. Oke, luar biasa. Jadi talented people boleh sambil di chat juga. Apa yang talented people lainnya bisa lihat nih, dengar, rasakan apa yang diceritakan oleh Faika tadi. Baik, kita lanjutkan ya, Faika. Selama ini apa yang menurut Faika yang nyaman untuk dilakukan? Bisa kegiatan, bisa kesibukan apa atau apalah yang mungkin kalau saya melakukan ini kalau aku enjoy nyaman. Seperti apa itu? Untuk kegiatan sih aku lebih suka untuk juga ketemu orang banyak nggak masalah sih, tapi setelah itu aku akan lebih suka untuk menyendiri, kayak kayak cuma dengerin lagu sendirian di kamar atau baca buku, tapi baca buku sih jarang kebetulan. Terus kayak ya palingan untuk kegiatan kayak misalnya memasak gitu, aku demen masak sih kadang, misalnya sehabis capek juga gitu. Hmm. Oh, suka Hingga masak habis ya? itu Bantu bunda di rumah ya berarti. iya. Oke, Masya Allah. Baik. eh Suka menyendiri, ketemu orang nggak masalah. Cuman setelah itu dia mikir lagi ya, masuk kamar, nyendiri, dengerin musik, mikir apa yang terjadi tadi gitu ya. Iya, Eh, Tadi, oke ketemu siapa ya? Terus apa yang terjadi di luar? Kemudian itu semua kepikiran, dipikirkan ketika di kamar. Betul ya? betul. Jadi ini tergambar di bahkan di top 10-nya itu nomor satu kontemplatif gitu ya. Jadi eh, dengan menyendiri, dengerin lagu, kemudian memikirkan tentang apa yang terjadi, situasi yang terjadi, itu apa, mendalam, itu benar-benar menunjukkan Faika itu bahwa mereka adalah orang yang kontemplatif ya. Jadi kontemplatif itu relative people adalah perilaku yang ditunjukkan tadi ya. Kalau kita lihat di apa talentnya Faika, kontemplatif kan itu adalah
apa ya, ada dorongan atau kemampuan untuk lebih mendalami atau memahami sesuatu gitu ya. Bisa situasi, bisa tentang diri sendiri gitu ya, merenung, memikirkan ya. Jadi cocok banget nih berarti dengan temanya tadi ya. Temanya tentang apa? Berpikir mendalam. Nah, keren, keren, keren. Biasa. Baik. Eh, ini ada yang bertanya. Faika ada kontemplatif suka menyendiri, betul ya, Bu Asri? Eh, ditanya nih, Faika suka nulis atau gambar nggak? Aku lebih suka nulis sih. Kalau gambar juga gambar abstrak aja gitu. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kalau Bu Asri kan kontemplatif itu, Bu Asri kontemplatif biasanya itu ya. Apalagi nomor satu nih, ini luar biasa. Artinya memang menulis atau sesuatu dituangkan, apalagi ada intuitifnya kan, dituangkan itu ya. Benar ya, Faika ya? Benar. Menulis. Kalau menggambar mungkin hal yang berbeda ya kalau gambar, tapi ini lebih kepada menulis ya. Silakan. Baik. eh Ketika sendiri misalnya di kamar dengerin musik, itu biasanya apa yang terpikir? Mau ngapain atau apa biasanya? Biasanya sih kayak ya bengong aja atau nggak mikir apa yang Hmm. harus aku lakuin ke depannya gitu. Misalnya kayak kan aku di kelas 11 ini lebih ke arah ini jurusan aku yang aku mau pilih udah bener belum ya, terus kayak Hmm. aku harus masuk, aku harus kuliah di mana, terus Hmm. setelah kuliah ini aku akan kemana juga gitu. Biasanya lebih banyak ke situ sama ya mikirin Hmm. ada beberapa kayak tuh misalnya tugas gitu susah ini gimana ya Hmm. Hmm. caranya, Hmm. apa aku harus nanya temen atau enggak gitu. Oh, ya, 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 ya. Baik. Oke, jadi memikirkan tentang situasi tadi ya, apa yang dialami, apa yang terjadi, pikirkan mendalam gitu ya. Eh, apa ya yang bisa dilakukan yang tepat gitu ya. Oke. Oke, Bu Astri kontemplatifnya nomor dua, intuitif nomor satu. Mirip banget ya. Ada intuitif juga Bu Asri. Eh, ini Bu Asri ini adalah salah satu dosen favorit juga ya di UAG, Dr. Asri kita biasa manggilnya. Terima kasih Dr. Asri. Eh, kontemplatif, intuitif. Yang lainnya kayaknya ada juga yang sama nih kalau lihat. Oke, Faika. eh, Mereka kalau berteman apa punya banyak teman nggak sih orang-orang yang membantu, support, mendukung, apakah itu di OSIS atau di sekolah? Aku sih kebetulan temennya dikit sih, cuman emang biasanya itu dari SMP, jadi udah temen dari SMP itu udah dekat Hmm. dari situ. Karena aku nggak terlalu demen punya temen banyak karena Hmm. nggak belum tentu semuanya tuh sama kayak aku gitu. Kalau yang dari SMP tuh ya, kebanyakan sama kayak aku gitu loh, bisa memahami aku bisa memahami tim mereka juga gitu. Iya, iya. Agak ini ya, kalau berteman dengan orang banyak itu mungkin agak repot juga ya kali ya. Benar nggak? Mm-mm. Iya, 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 iya. Jadi talent people kita bisa melihat di sini di top 10-nya itu nomor 2 ada genuine. Genuine itu adalah mampu menjalin hubungan dekat dengan dalam jangka panjang. Tadi diceritakan mereka teman-temannya dari mungkin dari SMP juga ada ya, sampai sekarang masih berteman. masih justru lebih dekat sama SMP. Lebih dekat gitu ya. Jadi menjaga pertemanan mendalam gitu ya. Meskipun memang nggak terlalu banyak, apalagi kalau kita lihat di sini bottomnya itu ada sociable itu di bawah. Eh, Kalau sociable itu kan apa ya? Sangat mudah untuk pertemanan, menyapa orang dan sebagainya. Mungkin itu tidak terlalu menggambarkan Faika. Tapi kalau punya teman itu, oh dalam banget tuh. Nah ini nanti kita bisa dengarkan nih Bunda Eva juga seperti apa sih gitu ya di rumah atau mungkin seperti apa pandangan Bunda Eva terkait Nanda Faika nih. Assalamualaikum Bunda, mudah-mudahan sehat Bunda. Apakah bisa ngasih Waalaikumsalam. testimoni? Oh ada. Hmm. Waalaikumsalam.
Sehat Mohon izin Bunda. saya off cam ya, masih ini kurang kurang fit badannya sama ini, masih Masya agak Allah, pusing kita soalnya, doakan masih sehat ya demam. Bunda. Ah, ah. Boleh nggak berkenan udah ceritakan sedikit gimana sih di rumah Faikah? Oh boleh. Ah, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menceritakan. Jadi Faika ini adalah anak kedua dari dua bersaudara. Hmm. Kebetulan kakaknya lelaki. Hmm. Ternyata memang kalau sifat itu menurun ya. Jadi kalau Iya. abangnya lebih menurun dari saya, kalau Hmm. Faika lebih menurun dari ayahnya. Hmm. Ya. Hmm. Terus kalau Faika itu lebih tertutup, lebih introvert, Hmm. terlebih setelah mohon izin ya, saya Ya. mau cerita. Terlebih Hmm. setelah ayahnya nggak ada, jadi Hmm. lebih makin tertutup karena dia ditinggal itu pas sejak kelas 1 SMP tuh. Hmm. Jadi mungkin yang tadinya ceria, jadi lebih menjaga gitu. Itu sih yang Hmm. saya tangkap. Tapi dan dia ketika ada masalah pun tidak pernah menceritakan ke saya. Jadi Hmm. hanya ini aja, kalau memang sudah kayak berat banget tuh dia baru cerita. Karena dia Hmm. selalu beranggapan bahwa saya nggak mau apa ya menyusahkan bunda gitu. Mohon maaf ya ini tenggorokannya Iya, iya. gitu. Ya, Insya Allah. Terus kemudian kalau abangnya itu kan lebih ini ya, lebih terbuka. Nah kalau Hmm. dia tuh lebih jauh gini. Tapi Hmm. untuk care itu lebih cares banget, Hmm. perhatian banget. Tapi tidak di apa ya tidak disebutkan, hanya ditunjukkan dengan action gitu. Dan memang Hmm. dia tipe karena introvert, dia Hmm. bisa bertemu dengan orang banyak. Tapi sesudah itu dia kayak kelelahan gitu. Capek aku bun. Kayaknya aku udah capek ketemu orang banyak, nggak bisa gitu loh kalau terlalu Hmm. berlama-lama. Beda dengan saya, kalau saya kan, oh ya lebih ekspresif gitu bertemu dengan Hmm. orang banyak. Bagi saya bertemu dengan orang kan bertemu dengan berbagai macam sifat, kita bisa mengenal ya, bisa belajar. Iya, iya betul. Ya. Kalau dia ya udah ngapain gitu. Pokoknya saya udah begini aja gitu. Tapi bukan berarti dia tidak belajar, dia belajar dengan caranya sendiri. Kalau itu yang saya lihat sih. Dan dia juga pemikirannya matang. Dengan Hmm. usianya dia itu bagi saya itu udah apa ya dewasa, dewasa sekali. Hmm. Mungkin karena keadaan ya, satu keadaan Iya, dituntut terus iya. kemudian dan saya tidak apa ya namanya ada kan orang tua yang menganggap anak tuh ya emang harus nurut gitu kan, harus ikut Hmm. aturan gitu. Kalau saya enggak, bagi saya anak itu oh iya udah apalagi mereka udah dalam posisi remaja ya. Jadi harus Iya. kita mengenali mereka sebagai teman, terkadang sebagai teman, terkadang sebagai anak dan orang tua. Jadi itu yang Hmm. saya terapkan. Jadi mungkin juga itu terbawa dengan sikapnya. Jadi dia bisa berpikir matang di situ. Kalau saya lihat sih seperti itu. Itu Iya, sih. iya. Hmm. Lebih matang, lebih dewasa ya Bunda ya. Iya, seperti itu. Dan dia Alhamdulillah. bisa apa ya? Walaupun tidak memutuskan secara langsung sepihak gitu, tapi selalu meminta Hmm. pendapat. Tetapi memang saya selalu tanya, gimana dengan kamu? Pendapat kamu gimana gitu? Menurut Hmm. kamu gimana gitu? Hmm. Nah, nanti mereka Faika ya terus Hmm. adek gimana? Terus nanti dia akan ngomong sesuai pendapatnya dia. Walaupun sebenarnya itu sama dengan saya, tapi kan kita harus mendengarkan pendapat mereka bagaimana ya, karena mereka sudah punya hak untuk berbicara lebih dengan usianya mereka. Itu sih seperti itu. Demikian. Keren. Terima kasih Bunda. Jadi dari cerita Bunda tadi ini semakin memperjelas, mempergambarkan tentang top 10-nya Faika nih. Sekaligus sebenarnya juga tergambar juga kalau Bunda sempat mengisi tes DNA, Mm-mm. kayaknya ada yang mirip sama nih sama Oh, Nanda, tapi juga ada yang mungkin bertolak belakang, tapi ada ada yang kemiripannya tuh. Kalau ya, mohon maaf ya sekilas. kemarin benar-benar drop banget. Hmm. Mudah-mudahan nanti ada waktu kesempatan ya Bunda ya, Insya Allah. Ya, siap. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Terima Baik, kasih. talented people, apa yang bisa disimpulkan nih dari sharingnya Bunda tadi tentang Faika? Kalau kita lihat sih tadi dihubungkan dengan top 10-nya, oh banyak banget nih ya. Tadi sifatnya menurun ya. Kalau
Faika ini lebih dekat kepada ayah ya. Mudah-mudahan ini ayah juga bangga di sana ya, insya Allah. Eh, Katanya introvert gitu ya. Sebenarnya itu bahasa kita introvert. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya itu dipengaruhi dengan tadi sih apa namanya? Kalau saya jelaskan tadi sociable-nya di bawah gitu ya di bottom five. Tapi ketika bergaul juga oke saja, genuine ya. Genuine itu kan mampu bergaul dengan apa? Tadi saya jelaskan apa bisa bergaul dengan orang lain, bisa eh, apa namanya nyalin hubungan dengan orang lain dengan lebih mendalam, lebih dekat, gitu ya. Itu genuine. Kalau Faika tadi menyampaikan katanya bahkan teman-teman di SMP masih sampai sekarang. Gitu udah mungkin semoga kita menyimpulkan introvert gitu ya. Jadi seperti itu mungkin. Tapi juga dijelaskan oleh Bunda tadi ya. Nanti Faika boleh di ini ya di apa diklarifikasi. Benar nggak sih gitu ya, yang dirasakan gitu ya. Ketika ada masalah nggak cerita langsung ke Bunda gitu ya. Ya, tapi bukan berarti disembunyikan, nggak juga sih kalau dengar tadi. Tapi eh, kita dengarkan dulu nih, Faika. Kalau nggak cerita itu kira-kira apa yang terbayang? Kenapa kira-kira, Faika? Kalau ada masalah, ada kesulitan, nggak cerita. Kenapa itu? Aku nggak cerita sih biasanya karena emang nggak kebiasa cerita sih. Hmm, Terus juga hmm, kayaknya aku mikir untuk nyelesain masalah sendiri juga nggak apa-apa selama aku bisa sendiri, kenapa aku harus minta bantuan gitu kan. Tapi kalau untuk emang udah aku nggak bisa lagi baru aku cerita, pasti bunda juga bakal hmm, ngebantuin aku tahu gitu kan. Tapi oke. karena Eh, bundanya juga kadang kan sibuk tuh, hmm, juga hmm, punya hmm, kan masing-masing juga punya dunianya sendiri. Bunda sibuk kerja, aku sibuk sekolah gitu. Jadi untuk minta bantuan tuh kayak, "Ah, jangan deh kasihan gitu." hmm, Kayak ya udahlah, aku bisa sendiri hmm. gitu. Keren, keren, keren. Jadi tergambar lagi nih tadi. Pertama, bukannya nggak mencerita, tapi lebih percaya diri untuk saya bisa kok menyelesaikannya. Itu tergambar di self confidence-nya Faika tuh. Terus juga nggak mau merepotkan orang lain, nggak lebih suka menciptakan apa suasana yang eh, nyaman, damai. Betul ya Faika ya? Ini tergambar nih di apa talent harmoninya nih Faika. Jadi bukan berarti nggak mau cerita, tapi emang ya seperti itu ingin menyelesaikan. Kalau bahasanya Dokter Asri tadi apa namanya energinya dari diri sendiri gitu ya karena ada self confidence-nya dan sebagainya keren keren. Nah, kemudian juga tadi Bunda cerita tentang kalau perhatian itu care banget betul Bunda ya. Ya. Tapi ditunjukkannya dengan action langsung gitu. Nah Faika mungkin ada cerita gimana eh, dari informasi-informasi yang dilihat didengar dari sekitar atau di sosmed mungkin ada sesuatu yang menggelitik yang eh, membuat oh saya harus bergerak nih melakukan sesuatu menolong atau membantu. Eh, ada nggak gitu baik Kak? Kalau itu kayaknya lebih di bullying ya, ya. Kalau kan ada kayak berita bullying banyak gitu. Eh, Kayak eh, aku mikir itu kayak kasihan banget sih, kenapa harus hmm, dibully? Kayak hmm, nggak selalu mereka yang salah. Maksudnya kayak oh, kalau untuk maksudnya kayak bullying tuh kan ini kan tentang berhubungan tentang mental orang gitu, kayak kasihan banget apa yang akan terjadi setelah hmm, dia hmm, dibully. Takutnya yang kena bully ini tiba-tiba me- memutuskan, maaf ya, misalnya bunuh diri karena dia stres, dia nggak punya tempat untuk cerita gitu. Kayak hmm, kasihan aja. Jadi itu sebenarnya salah satu dari keinginan aku gitu loh, untuk lebih hmm. peduli sama orang gitu. Ya kayak biar Ya, ya. yang korban ini tahu kalau Hmm, misalnya dia kayak gak sendiri gitu loh. Karena kan ada hmm, beberapa korban bullying tuh ngerasa dia sendiri hmm, gitu.
aku nggak ada yang peduliin, aku nggak punya temen, aku nggak punya ini, sedangkan banyak yang di sana, yang di luar sana ngerasain hal yang sama, jadi kayak pengen mereka tahu kalau misalnya ada yang peduli sama mereka, Hmm. cuman sayangnya orang itu tuh jauh, tapi banyak yang peduli gitu. Hmm. Masya Allah. Bahagia ya Bunda Eva. Ini talent DNA ini mempertegas, memperjelas apa yang selama ini memang menjadi ciri khasnya Faika gitu ya. Ya, jadi kepedulian itu ada di top 10, caring gitu ya. Peduli ditunjukkan meskipun itu di lewat sosmed ada bullying dan sebagainya itu nampak situ ya. Dan itu didorong juga dengan equitable tadi ya, bahwa equitable itu adalah talent yang menempatkan sesuatu secara proporsional. Artinya dia kan sama dengan kita. Kenapa dia harus seperti itu? Kenapa digituin? Ya, kan harusnya nggak boleh begitu. Betul ya Faika gitu tadi ya. Jelas. Ya. Betul, Pak. Orang itu kekurangan orang nggak boleh dong gitu. Dia kan sama gitu ya. Sama dengan kita. Belum lagi kemudian diperkuat lagi dengan affectionate-nya gitu ya. Affectionate itu adalah sebuah talent untuk kemampuan kesediaan untuk memberikan perhatian, bantuan pada orang lain yang membutuhkan sehingga suasana itu tetap nyaman, kondusif, harmoni dan sebagainya. Masya Allah. Ini benar-benar tergambar bahwa mungkin bukan lagi 70-80% tadi ya. Kalau gambaran dirinya ini eh, semua terlihat tergambar gitu ya. Tinggal bagaimana kita menggali. Ya. Mungkin ada lagi yang ini tadi kalau saya highlight lagi dari Bunda tadi menyampaikan bahwa kalau memang kalau ketemu dengan orang ya, nanti divalidasi ya mereka. Ketemu orang itu eh, kalau banyak orang itu capek gitu ya. Capek pulang ke rumah memikirkan tadi apa yang terjadi dan sebagainya. Bener ya, agak capek kalau ketemu orang banyak gitu ya. Benar, aku kayak selalu ya ujung-ujungnya kayak kenapa aku harus ketemu banyak orang gitu, dan kan beberapa orang kan kayak tatapannya beda-beda gitu ke aku, kayak ada yang kayak Hmm. oh ngeliat aku kayak oh ya udah deh gitu, ada yang kayak sinis, jadi aku kayak merasa makin gak nyaman gitu kadang. Hmm. Oke, oke. Baik, baik. Ya, lebih tadi berarti ya, menggambarkanlah ke banyak banyak top 10-nya ya. Tapi juga kita belajar juga nih, berarti dari talent DNA ini kita belajar mereka eh, selain hal-hal yang nyaman untuk dilakukan, ya ringan, enak untuk dilakukan, tapi juga tentu kan ada juga hal-hal yang kalau dilakukan itu perlu challenge ya, perlu tantangan. Benar nggak, Pak? Kalau saya lakukan ini kayaknya agak berat, susah seperti tadi ya, ketemu orang banyak. Ada lagi nggak yang lain misalnya? Agak challenge kalau dilakukan. Oh, kayaknya enggak. Aku untuk sekarang sih enggak sih, lebih kayak ke Hmm, arah ketemu orang aja. ketemu orang ya. Mhm. Berarti tadi ya tergambar tadi ya ketemu orang sociable-nya ada di bawah ya trend to people. Kalau kita lihat nomor 44 itu sociable, ketemu orang itu kan kalau sociable itu kan orang yang sociable-nya di top 10 itu eh, cenderung ketemu orang banyak itu justru energi, semangat gitu ya. Kemudian apalagi nyaman, suka menyapa. Kalau di lift itu dia nggak suka kalau diem, itu sociable. Nah, kalau Faika mungkin tidak begitu kalau sociable kan di bawah dia. Apalagi energizer-nya juga di bawah. Kalau energizer itu energinya itu apa namanya bisa menyebarkan energi dalam situasi apapun ya. Ya, itulah mungkin kenapa tadi Bunda mengatakan seperti introvert, tapi sebenarnya ya lebih kepada tadi pengaruh daripada bottomnya yang di bawah tadi itu sociable. Tapi sebenarnya dengan kontemplatif, genuine dan self confidence-nya itu bisa bisa teratasi kalau kita pahami nih ya. Salah satu manfaat daripada talent DNA. Mungkin gitu. Oh iya, Kak Ika, selama ini
kalau ingin melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu biasanya ditulis nggak atau apa ada bayangan nggak misalnya ke depan nanti saya mau jadi apa seperti apa itu ditulis nggak secara detail gitu. Enggak sih, aku lebih kayak ya udah em, biarkan sesuai takdir aja gitu. Tapi kalau ada Hmm. pilihan, misalnya kayak ada dua pilihan, mungkin aku akan nanya bunda dulu gitu. Ini bagusnya Hmm. yang mana sih gitu. Tapi kayak nanya ke Oke. orang-orang yang dekat sama aku aja gitu. Hmm. Oke, berarti benar ya, goal getternya di nomor terakhir berarti tadi ya. Goal getter itu apa? Orang yang benar-benar terdorong untuk mencapai tujuan ya, atau hasil yang lebih baik. Tapi kalau Faika lebih kepada, udah lakukan apa yang di depan, jalani aja sesuai dengan takdirnya. Gitu ya Faika ya. Iya, coach. Luar biasa. Oh, tadi ini memvalidasi ternyata tadi capek untuk ketemu orang atau melakukan berbagai hal tadi tervalidasi di bottom five-nya nih ada vigorous gitu ya. Ya. Vigorous itu adalah sebuah apa talent yang perlu intensitas kemampuan atau stamina yang tinggi gitu ya untuk menyelesaikan berbagai hal bersamaan. Nah, itu ada di bawah. Artinya mungkin kalau ketemu orang banyak, melakukan berbagai hal yang bersamaan, itu cukup challenging juga berarti ya, Pak Eka ya. Iya, Perlu coach. perlu mikir yang dalam dulu gitu ya. Kontemplatifnya itu harus di ini dulu. Ya, baik. Mungkin ada tambahan Bunda Eva? Kalau saya sih cukup ya, tapi memang semua yang disebutkan itu sudah menggambarkan Hmm. seorang Paika bagi saya dan juga sudah sesuai itu sih. Dan sampai Allah. saat ini tidak ada hal yang mengecewakan bagi saya. Dia sudah cukup membanggakan bagi saya sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, dan saya udah anggap dia sebagai bestie saya juga. Gitu. Alhamdulillah. Karena kita tidak bisa expect anak unggul dalam akademis, tapi yang penting akhlaknya eh, baik. Itu sih saya selalu tekankan itu. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, Bersyukur semangat Bunda ya. Alhamdulillah punya Nanda Faika ini luar biasa. iya, Jarang kita temukan dan ini apabila apa ya ibarat ini Bunda ya ibarat kalau pohon itu apa tanaman ditanam di tanah yang subur ya iya, maka dia akan tumbuh lebih subur lebih cepat benar nggak Bunda? iya benar. Nah, jadi Faika ini ibarat tanaman itu sudah bibit yang baik yang subur tinggal menemukan lahan yang subur juga nih Insya Allah. Ya, amin, Ah, amin. dan Alhamdulillah. saat ini di SMA di apa Muhammadiyah 11 ya Bunda ya Iya. adalah lahan suburnya yang saat ini dan insya Allah Hmm. nanti ketika kuliah menemukan lahan subur lebih subur lagi dan insya Allah akan lebih mengembangkan jauh lebih hebat lagi insya Allah. Amin, amin. Tinggal Amin. doanya Ya. aja dari saya. Amin. Iya. Terima kasih, Coach. Baik. Talented people semuanya ini yang keren juga ini dengan talent DNA ini ternyata kita bisa tahu apa gambaran karir yang tepat atau gambaran karir yang bisa menjadi pilihan nanti anak-anak kita ini yang ke depannya. Jadi boleh nanti dimunculkan boleh gambaran karirnya. Nah ini keren nih gambaran karirnya. Atau di skip dulu Kak Dila supaya nggak pecah, nggak nyebar. Di skip dulu munculin lagi. Jadi talented people, ayah bunda yang hadir di sini, eh, ketika kita ambil tes DNA ini, talent DNA ini, situ juga bisa muncul pilihan karir yang sesuai. Jadi ini bagus sekali buat anak-anak kita SMA untuk mengambil talent DNA ini. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan, boleh Pak Ika boleh dibaca dulu pilihan karir yang sesuai dengan talentnya Pak Ika. Pilihan karir yang sesuai dengan talent DNA aku itu ada community development, humanistic counseling and therapy, multidisciplinary educator, healthcare service and hospitality, sociopreneurship,
community engagement, policy reforms and democracy, interdisciplinary science, healthcare and well-being, big data and data analytics, justice and law, researcher and auditor, contemporary psychology, modern day humanities. Wah, keren ya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, ini eh, talent ini sekali lagi bisa mengcapture karir yang sesuai. Kalau kita lihat sini tadi, ada nggak yang sesuai menurut Faika? Karir apa ke depannya yang akan difokuskan? Waktu itu aku sempat ikut psikotes dan emang disarankan untuk masuk psikologi. Jadi ada itu kompetitori itu Kontemporary psikologi psikologi ya. masuk. Oh, jadi semakin menguatkan, semakin memvalidasi Faika ini nanti akan menemukan lahan yang suburnya untuk tanaman yang subur ini di jurusan psikologi paling tidak ya. Dan bukan kebetulan di Universitas Ari Ginanjar UAG ada program studi psikologi ya, atau lebih tepatnya nanti self development and organization psychology. Jadi eh, akan akan semakin menguatkan insya Allah untuk Ananda Faikah ini. Selain itu di UAG juga mahasiswa itu mereka mendapatkan Thailand DNA ini ya secara free ya. Benar Kadila, Kadila kan alumni UAG ya, dapat Thailand DNA dan free, dan itu bukan hanya mengukur tapi juga dijelaskan ada coaching Thailand DNA. Sehingga sejak awal masuk itu mereka sudah mendapatkan sudah terarah gitu ya. Jadi jangan sampai tanaman yang subur ya anak-anak kita yang sudah baik ini tapi kemudian mendapatkan lahannya yang tandus gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah UAG akan menyiapkan lahan yang subur buat anak-anak kita untuk terus berkembang sesuai dengan talentnya masing-masing. Keren. Bahkan selain itu juga kan di OAG ada training-training ya, Kadila. Setiap semester training SQ, pengembangan diri, dan Oh, sebagainya, itu didapatkan. Dan itu setiap semester, insya Allah, udah dapatkan. Ya. Dan bagi talent people, Bapak Ibu, orang tua, atau adik-adik yang siswa yang hadir di sini, insya Allah ini berusaha ya. Kita terus apa namanya menyiapkan ya lahan-lahan ini yang lebih baik dan lebih baik. Bahkan ada beberapa adik-adik kita dari alumni pondok, pesantren, mendaftar sini. Kenapa? Mereka khawatir kalau tidak mendapatkan lahan yang subur, yang tadinya sudah hafal Quran, gitu ya, karakternya sudah baik, tidak dapatkan lahan yang subur seperti di UAG, itu khawatirnya tuh hilang tuh. Nah, Alhamdulillah di UAG ada program CEO Hafiz juga. Ya, CEO Hafiz ini adalah program bukan hanya mahasiswa itu diajari mereka menjadi leaders pebisnis, tapi juga bagaimana hafal Qurannya, bacaan Qurannya terus terjaga, murojaahnya dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Dan dari anak-anak pondok, pesantren, sebagainya banyak yang masuk tuh, ya termasuk juga di sekolah-sekolah swasta, supaya mereka tidak salah dalam mendapatkan lahan yang subur. Masya Allah, keren banget nih. Kadila, waktu kita masih ada atau gimana nih? Saya seru nih soalnya. betul. Mungkin dari Faika ada yang mau ditanyakan dulu terkait pilihan karirnya atau terkait hasil talent DNA-nya. Kebetulan sih aku sih nggak ada ya, udah cukup. Mungkin belum bisa. Oke, Cukup ya. siap. Baik, Wah, mungkin itu Kadila dari Talent People mungkin cukup nggak ada yang bertanya. Saya serahkan kembali kepada Kadila untuk berikutnya.
Oke, terima kasih Coach Haris. Kita senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Faika dan juga dari Bunda Eva gitu ya terkait dengan talent DNA dan cerita-cerita di belakangnya gitu. Ternyata terkoneksi nih sama hasil talent DNA yang Faika miliki gitu dan sangat menginspirasi juga buat kita semua untuk lebih paham dengan hasil talentnya masing-masing sehingga kita bisa tahu nih arahnya kemana. Tadi juga Faika udah firm sepertinya akan masuk ke psikologi dan itu emang terlihat dari hasil talent DNA-nya pilihan karirnya ada di psikologi juga. Nah, apabila ada pertanyaan dari Bunda mungkin atau dari rekan-rekan lainnya silahkan dituliskan di kolom chat dan sebelum itu, selanjutnya ada sebagai closing statement dari eh, Coach Haris mungkin untuk manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi. Baik, Adila. Dari hasil diskusi kita tadi ini banyak sekali manfaat yang memang kita dapatkan ya, gambaran dari talent DNA ini. Tapi sebelum itu, sebelum saya lanjutkan, mungkin kita dengarkan dulu nih videonya dari guru kita di Pari. Ada manfaat, apa saja manfaat dari talent DNA. Silakan, Adila. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Talent people semuanya, ya. Kan Coach, aku Ya, mohon maaf tadi atas visual yang kurang. Semoga suaranya tetap terdengar ya Coach ya. terdengar, terdengar, terdengar. Oke, Oke, silahkan Coach. baik. Baik. Talent people semuanya, bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengenal dirinya, gitu ya. Orang tua yang tidak kenal anaknya, guru yang tidak kenal kepada siswanya, atau sebaliknya, atau yang sudah berkeluarga suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Ya, bayangkan kalau orang tua tidak mengenal anaknya, akhirnya kemudian menghakimi anaknya, gitu ya, eh, atau menganggap sehingga salah, gitu ya, karena tidak mengenal. Pemimpin juga demikian yang tidak tahu bagaimana menilai timnya atau sesama rekan kerja bila bekerja tidak saling mengenal. Ya, kalau di sekolah berarti sesama mahasiswa tidak saling mengenal, sehingga yang terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Faika tadi, bullying dan sebagainya. Dan ini semua yang harus kita hindari, yang kita jauhi, ya. Karena itu penting untuk saling mengenal. Istilah Pak Hari tadi, ta'aruf talent DNA. Semoga dengan talent DNA ini semakin banyak orang yang memahami dirinya dan akan hidup lebih bahagia dan sukses, insya Allah. Dengan talent DNA, dan insya Allah akan semakin banyak lagi pasangan, keluarga yang hubungannya lebih bahagia, lebih harmonis, organisasi lebih kuat, efektif, dan dalam berkolaborasi. Demikian juga sekolah-sekolah, guru, siswa, tidak lagi ada bullying dan sebagainya, karena saling memahami dengan talent DNA masing-masing. Kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan guru kita, Dr. Ari Ginanjar Gustian. Demikian, Kadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach atas sharingnya, atas manfaat dari talent DNA yang luar biasa sekali. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua juga merasakan ya manfaat atas talent DNA ini dan juga sharing pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, nah, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai talent DNA, simak beragam video yang sudah diupload di www.talentdna.me atau scan barcode yang udah ada di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune untuk tanya lebih lanjut nih tentang talent DNA-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang merasakan mendapatkan gitu ya manfaat dari sesi pada pagi hari ini, ketik saya dan juga sharingnya gitu ya, manfaat yang dirasakannya apa, boleh banget untuk sharing di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu siapa yang mendapat kabar gembira nih ya, semoga kita semua bisa tahu hasil talent DNA-nya, dan apabila belum memiliki talent DNA, bisa hubungi rekan ataupun tim yang sudah menghubungi Bapak Ibu semua supaya kita semua bisa tahu hasil talent DNA-nya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut tentang talent DNA ini, kami juga ada promo khusus live stool talent DNA, tes talent DNA top 5 hanya dengan 99.000 aja. Jadi yuk segera hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Dan talent DNA adalah sebuah live stool yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Coach Haris sudah mendampingi kita pada pagi hari ini. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Coach Haris. Luar Terima biasa kasih sekali semuanya. mendampingkan pada pagi hari ini. Kasih. Dan juga Oke. terima kasih untuk Faika yang sudah berkenan hadir sharing di pagi hari ini. Please give it up for Faika. Thank you so much udah sharing gitu ya hari ini. Dan juga Terima tentunya ada kasih, Bunda yang Kak. menemani. Halo Bunda. Iya, terima kasih. Terima kasih, Coach Haris. Terima kasih. Terima kasih. Ya, semuanya saya Alhamdulillah. tidak bisa sebutkan satu persatu, terutama anak saya yang sudah berani perform pada hari ini. Luar Keren loh, biasa, saya alhamdulillah. appreciate sekali dengan Ya. segala Keren. keterbatasannya, dia sudah berani. Terima Alhamdulillah. kasih yang sudah memfasilitasinya. Terima kasih, semoga bisa mencapai Alhamdulillah. masa depannya lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih. Amin, insya Allah. Dan pagi hari ini Faika ada 35 tadi ya partisipannya. Faika udah berani hadir perform gitu ya, sharing dengan lugasnya tentang kepribadian dan juga diri Faika. Jadi keren banget udah ada di tahap ini. Semoga kita bisa bertemu di kampus ya, bisa bertemu dan juga sharing gimana ke depannya dalam menjalani perkuliahan nantinya gitu ya. Sangat amat menunggu kehadiran Faika di Universitas Ari Ginanjar yang saat ini ada 7 program studi, yaitu tadi yang seperti Faika pilih. Pertama ada Self Development and Organization Psychology, dan juga Business English, Business and Leadership Communication, Halal Supply Chain, Business Management, Business Information System, dan juga Computer Science. Jadi semoga Faika bisa ajak juga teman-temannya untuk gabung sekelas kelak nantinya di UAG dan bisa paham lebih lanjut tentang talent DNA, mata kuliah karakter, dan hal-hal menarik dan seru nantinya di UAG. Terima kasih sekali lagi untuk Faika dan juga Coach Haris dan juga Bunda Delta. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di lain waktu. Aku selaku MC pada pagi hari ini, mohon maaf karena tadi visual dan juga hal-hal kendala lainnya ada. Jadi semoga apa yang saya berikan pada pagi hari ini tetap bisa bermanfaat dan pesan yang disampaikan pada pagi hari ini tetap bisa tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA.